Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sukacita kami melimpah atas-Mu. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman, maka berfirmanlah Kau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengatakan imanmu, iman yang menyelamatkan. Dan firman Tuhan saat ini mengatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Mungkin kita bertanya, lalu di manakah topik ini, di manakah di dalam nats ini yang mewakili tema kita saat ini? Lalu di manakah ungkapan iman dari seorang Samaria yang menyelamatkan atau katakanlah yang menyembuhkan dia? Jawabnya, ya mungkin kita juga semua ada yang tahu. Jawabnya adalah ketika dia kembali kepada Tuhan Yesus, di sanalah kekuatan itu terjadi. Di sanalah terlihat nyata imannya, bahwa dia jauh lebih peduli dengan legitimasi, dengan stempel dari para imam yang menyatakan dia sembuh dibandingkan kepada ucapan terima kasihnya akan siapa yang memberikan kesembuhan itu di dalam kehidupannya. Sekali lagi, orang Samaria itu lebih mementingkan ungkapan imannya dengan mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus, sumber kesembuhan, sumber keselamatan itu, daripada legitimasi dari para imam yang memang diberikan kuasa untuk menyatakan seorang itu sembuh dari penyakit kustanya. Itu ada hak di tangan para imam pada saat itu. Itu yang membuat Tuhan Yesus memahami situasi itu, sehingga dia berkata ketika mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami," "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sebab para imamlah yang bisa memberikan stempel penyakit kusta itu sembuh atau tidak sembuh. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, firman ini
Bahkan lebih lagi mengajar kita lebih dan lebih lagi. Apa itu? Tidak lain adalah ketika dikatakan ada 10 orang kusta berteriak menemui Tuhan Yesus dan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Apa yang bisa kita lihat dari kalimat itu? Saya ingin menyatakan bahwa belas kasihan Tuhan Yesus itulah kekuatan bagi setiap kita di dalam kehidupan ini. Hanya belas kasihan Tuhan Yesuslah yang memampukanmu untuk berdiri tegak menjalani kehidupan ini. Hanya belas kasihan dari Tuhan Yesuslah yang memampukanmu untuk menerima iman, bahkan menyatakannya kepada Tuhan Yesus dengan teriakan, "Kasihanilah kami." Lalu apa yang kedua yang mau dikatakan di dalam kalimat itu? Saudaraku diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal yang luar biasa sekali adalah ketika 10 orang kusta itu tidak meminta disembuhkan, tapi menyatakan, "Kasihanilah kami." Lalu lihatlah apa yang bisa kita lihat yang kedua di sana. Mereka ditahirkan. Mereka disembuhkan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum engkau meminta, jauh sebelum kita mengungkapkan seluruh keberadaan, bahkan mungkin pergumulan, bahkan mungkin penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini, jauh sebelum kita menyatakan, percayalah, Tuhan Allah, Yesusmu, Yesus kita, tahu apa kebutuhanmu. Bukan hanya tahu apa keinginanmu, tapi Yesusmu akan memberikan apa yang engkau butuhkan. Bahkan ketika mulut kita tidak mampu untuk mengungkapkan, bahkan ketika mulut kita tidak tahu untuk menyatakan, Yesus Tuhanmu mengenal setiapmu, mengenal setiap kita, dan tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Ternyata Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita melalui perikop ini tidak lain adalah bahwa iman percaya itu bukan hanya sebuah ungkapan, "Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus." Tapi iman percaya itu adalah eksekusi, adalah tindakan, bukan hanya bicara tentang kata-kata indah, motivasi-motivasi yang mendayu-dayu dalam kehidupan kita. Tapi iman itu, seperti firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Di sini dinyatakan, sebab iman itulah yang menggerakkan setiap mereka untuk mengatakan, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan. 10 orang yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka tidak meminta kesembuhan, tapi di tengah perjalanan mereka menjadi tahir. Apa yang mau saya nyatakan di dalam situasi itu? Perjalanan Tuhan Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ternyata menjadi sebuah kekuatan bagi setiap kita untuk memahami bahwa ketaatanmu, bahwa kepatuhanmu, bahwa kesetiaanmu melakukan apa yang Tuhan Yesus nyatakan, membuka pintu mujizat, membuka pintu karya Tuhan terjadi atasmu. Lihatlah kesetiaan itu. Bahkan kemarin kita diingatkan bagaimana kesetiaan Naaman, ketaatan Naaman melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bahkan lebih lagi ketika solusi itu, ketika nasihat itu dinyatakan oleh seorang atau disampaikan oleh seorang pembantu asisten rumah tangga di tengah-tengah kehidupannya.
ada kesetiaan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, mereka ke-10-nya melakukannya. Mereka pergi, padahal bisa saja mereka bersungut-sungut. Gimana sih Yesus ini? Kita dilihat penyakit kusta malah disuruh pergi kepada imam. Kan bisa saja seperti ungkapan Naaman. Bisa saja dia bilang, hei, sembuhlah penyakitmu. Selesailah semua luka-luka sakitmu di dalam tubuhmu. Tapi kenapa masa disuruh pergi kepada imam? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disinilah Tuhan menguji setiap kita. Mampukah kita, maukah kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau? Sebagai bagian dari ketaatan kita, sebagai bagian dari keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Bukankah sering di antara kita hanya sering mengatakan beriman, tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau? Bukankah sering juga di dalam hidup kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan dengan setia apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah Mahatma Gandhi pernah mengatakan juga, aku melihat ajaran Yesus itu begitu luar biasa, tapi kalau melihat kehidupan orang-orang Kristen, aku miris, katanya seperti itu. Dan itu juga terjadi ketika kita melihat kisah ini. Apa itu? Lihatlah, dikatakan seorang dari mereka yang melihat dia sembuh, dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Ditegaskan jelas, orang itu adalah orang Samaria. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan hampir semua penafsir teologi mengatakan yang 9 ini adalah orang Yahudi yang ketat dengan ibadahnya, yang ketat dengan agamanya. Tapi lihatlah, mesti kali gitu ya. Mesti kali orang Samaria yang dikenal tidak seperti mungkin tingkat keberibadahan orang Yahudi. Tapi lihatlah, justru orang Samaria itu yang tahu diri. Maaf kalau dikatakan seperti itu. Justru orang Samaria itu yang kembali kepada Tuhan Yesus. Seperti apa yang saya sebut tadi, mengatakan terima kasih, mengucapkan terima kasih, memuji Tuhan, memuliakan Allah. Sebab apa yang dia peroleh dalam kehidupannya. Dan itu menjadi cambuk bagi kita, untuk setiap kita pada saat ini. Sebab memang sering sekali kita lupa untuk berterima kasih. Dan memang ungkapan terima kasih itu sering menjadi dosa-dosa di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak tahu berterima kasih untuk setiap kebaikan, untuk setiap pertolongan yang dilakukan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Kita lupa sekali untuk mengatakan terima kasih. Saudaraku, Tuhan mau katakan bagi kita, ingatlah berterima kasih untuk hal apapun itu. Setiap kebaikan yang kecil sekalipun atau mungkin tidak dipandang, tidak dianggap oleh orang lain, katakanlah saya thanks, terima kasih. Sebab itu adalah gambaran orang percaya, gambaran orang beriman yang memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya adalah karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hari-hari ini. Lihatlah, kita melihat kekesalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kesal dengan mengatakan, di manakah yang 9 orang itu? Coba kalau kita bagian dari yang ke-9 itu, atau coba bagian dari ketika kita yang menjadi di posisi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, mana 9 lagi? Mereka lupa ya. Mereka nggak tahu ya. Cobalah. Sebenarnya ini kasar banget ya. Hei, kemana? Atau mungkin kita juga suka mengatakan itu, dulu waktu kau perlu, kau begitu luar biasanya, segala cara kau lakukan agar kau mendapatkan apa yang kau minta. Tapi sekarang setelah kau memperolehnya,
lalu kamu lenyap. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, jangan sampai Tuhan bertanya, di mana kamu yang sudah aku selamatkan? Di mana kamu yang sudah aku korbankan kehidupanku? Bahkan aku mau disalibkan hanya untukmu. Tidakkah engkau berterima kasih untuk itu semua? Sekali lagi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai Tuhan bertanya, di mana kamu Novel? Tuhan menyebut namamu karena kita tidak tahu berterima kasih dalam kehidupan kita. Jangan buat Tuhan Yesus kesal. Maka saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini begitu luar biasa sekali. Ucapan Tuhan Yesus ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus mau setiap kita yang telah diselamatkan, yang telah beriman kepada Tuhan Yesus, sumber kesehatan, sumber keselamatan, sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, berdirilah dan pergilah. Ingat, apa kata Tuhan Yesus? Amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadilah garam, jadi terang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu menjadi pesan sentral dalam firman Tuhan pada saat ini. Pergilah, berdirilah, pergilah. Buat orang-orang yang tahu berterima kasih, buat orang-orang yang mengimani karya Tuhan Yesus dalam kehidupannya, saatnya adalah berdiri dan pergilah. Dan biarlah dengan hadirmu setiap orang merasakan sukacita, keselamatan yang bersumber dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan duduk manis, jangan hanya menikmati berkat Tuhan, tapi kita lupa berbagi dan menjadikan setiap orang menjadi percaya dan beriman kepada Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, refleksi yang bisa kita petik. Ada 4 hal saya catat di sini. Yang pertama, penyakit lupa itu sering kita jumpai saat ini. Lihat saja koruptor-koruptor di pengadilan, semua bicara lupa saya gitu. Memang ternyata penyakit lupa itu masih juga menjadi sesuatu yang yang gimana ya, menarik pada saat ini ya. Ya memang sederhana sih, kita lupa meletakkan sesuatu, lupa peristiwa sesuatu, lupakan kejahatan yang dilakukan, lupa diri, sampai seperti firman Tuhan ini, lupa berterima kasih. Jadi jangan sampai lagi seperti lagu itu ya, lupa lagi syairnya. Jangan pernah lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, di dalam sesakmu berserulah, teriaklah, datanglah pada Tuhan, lakukan apa yang Dia mau, maka terjadilah seperti yang engkau mau, seperti yang engkau imani. Yang ketiga, Tuhan Yesus bukanlah pribadi yang gila hormat, tapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang menginginkan anak-anaknya tahu berterima kasih untuk segala hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Mulailah dari orang-orang terdekat, dari perbuatan-perbuatan orang lain kepadamu. Katakanlah terima kasih. Yang terakhir, jangan sampai dunia ini menggaramimu. Orang Samaria justru yang memberikan contoh untuk berterima kasih untuk kebaikan Tuhan Yesus. Jangan sampai dunia ini yang menggarami dan menerangimu, tapi jadilah garam, jadilah terang di dalam hidupmu. Amin. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami mampu untuk mengucap terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah iman kami percaya kepada Tuhan menjadi keselamatan buat setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.